Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Naam, dalam kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membaca dan mempelajari faidah-faidah dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat-ayat permulaan surat Al-Baqarah. Ya. Nah, faidah dan hukum ini diambil dari kitab Ahkamun Minal Qur'anil Karim di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib. Sebelum kita memulai pembacaan faedah dan hukumnya, barangkali di antara santri ada yang bisa membaca ya 5 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Siapa? Talha? Baik, yang terdekat saja. Yang terdekat. Fadhal. Al-ilmu nabil ghaibi. Baik, cukup. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Yang baca Quran lebih banyak pahalanya daripada yang tidak baca Quran. Insyaallah. Ya. Naam. Insyaallah jazakallahu khair. Pertama, ayat yang pertama Alif Lam Mim. Taib. Ini ada hukum tajwid di sini. Apa hukum tajwid di sini? Ada mat apa di sini? Alif Lam Mim. Ada mat apa di sini? Mad lazim. Mad lazimnya mad lazim apa? Kilmi mutaqqal. Jawab akhar. Harfi mutaqqal. Ya, mad lazim harfi mutaqqal. Taib mad lazim itu, pertanyaannya, mad lazim itu kapan terjadi? Kapan suatu bacaan dikatakan mad lazim? Ketika kapan? Ketika kapan? Ketika setelah mad apa? Mad tabi'i, ya, ada sukun atau kan mad lazim itu ada dua, mad lazim musaqqal dengan mad lazim mukhaffaf. Baik, apa bedanya mukhaffaf dan musaqqal? Diidghamkan. Baik. Atau kalau musaqqal itu bertemu dengan syiddah, dengan tasydid, ya, bertemu dengan tasydid. Kalau mukhaffaf bertemu dengan sukun. Baik. Nah, di sini ada mad lazim harfi musaqqal. Dalam bacaan apa? Lebih tepatnya? Yang mana? Yang musaqqalnya yang mana? Mimnya? Bukan. Yang lam. Yang lamnya. Kalau mim mukhaffaf. Ya, karena alif lam mim. Ya, jadi lam ini bertemu dengan tasydid. Mana tasydidnya? Mana tasydid dalam alif lam mim? Ketika bacaan lam bertemu dengan mim. Lam akhirnya apa? Lam
huruf dibacanya kan lam ya, mim. Kemudian mim dibacanya mim juga awalnya. Makanya bertemu sukun dalam lam dengan mim. Mim dengan yang berharokat. Digabung jadi tasydid kan dibacanya. Nah, jadi mad lazim mad lazim harfi mustaqal. Ada juga mad lazim harfi mukhaffaf dalam mim di sini ya. Makanya dibacanya ya alif lam mim. Lamnya berapa harokat? 6. Alif lam. Nah, di sini ada gunahnya. Tambah gunah lam mim. Ya. Taib. Oh enggak, kalau saya di sini mim, di sini bukan mad lazim, tapi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Taib. Sekarang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, alif lam mim ini kata para ulama apa sih maknanya? Ya, apakah alif lam mim memiliki makna? Ya, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan alif lam mim ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui artinya, seperti Yasin, seperti Toha, seperti Kaf, Ha, Ya, Mim, Shad, ya, atau Ain, Sin, Qaf. Nah, tapi juga para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya alif lam mim ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Ada alif, ada lam, ada mim, atau Toha, atau Yasin. Ya, semua ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang biasa dibaca oleh siapa? Oleh Quraisy, oleh bangsa Arab. Nah, inilah huruf-huruf hijaiyah yang kalian sering gunakan. Maka coba buat satu ayat saja seperti Al-Quran. Di sini ayat-ayat sebagai tantangan, ya, dikatakan dirajikan oleh Syekhul Islam seperti itu. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang biasa dibaca, biasa digunakan oleh kaum Arab untuk berkata, untuk membaca, untuk membuat syair dan sebagainya. Coba buat satu ayat saja seperti Al-Quran. Tapi ternyata tantangan tersebut tidak bisa dilakukan. Tidak ada satu orang pun dari kalangan Arab yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Ya. Taib. Qala Allah Ta'ala Dzalikal kitab. Apa artinya dzalikal kitab? Dzalika apa artinya? Itu, ya, Alkitab, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitab. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab kepada Rasulullah SAW. Kitabnya sudah ada di hadapan Rasulullah SAW, sudah ada di ingatan Rasulullah SAW. Tapi mengapa pakai dzalika di sini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan dzalika? Padahal kitabnya sudah ada sudah dibacakan pada Rasulullah SAW, sudah dihafal oleh Rasulullah SAW. Tapi mengapa pakai dzalika? Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah ya, mengatakan wa asyarallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala ilaihi bi isyaratin al-ba'id. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan Al-Qur'an ini dengan dzalika. Dzalika ini untuk yang ba'id kan? Artinya itu. Ya. Untuk apa? Li'uluwi martabatihi. Karena menunjukkan ketinggian kedudukan Al-Qur'an. Untuk menunjukkan ketinggian Al-Qur'an. Oleh karena pakai dzalika. Ya, meskipun Al-Quran itu sudah ada di hadapan, sudah berada di hati Rasulullah SAW, sudah dihafal oleh Rasulullah SAW, tapi dengan menggunakan dzalika menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu kedudukannya tinggi. Ya, Al-Quran itu kedudukannya tinggi. Nah, apabila kita tahu Al-Quran itu kedudukannya tinggi, maka terlebih lagi yang menurunkannya, yang mengucapkannya, yang Al-Quran ini berasal darinya, memiliki sifat tinggi. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan Allah pun memiliki sifat tinggi.
apabila Al-Quran saja disifati dengan sifat tinggi, maka terlebih lagi zat yang menurunkan Al-Quran, zat yang mengatakan Al-Quran, ya, zat yang berasal dari Al-Quran, memiliki sifat tinggi, ya. Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah Al-Quran, la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Segala apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu terjadi. Betapa banyak orang yang sudah masuk dalam Islam dikarenakan meneliti ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, contoh misalkan dulu pernah baca itu, ada seorang ilmuwan dari Jepang, ya, meneliti tentang ayat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya, kullama nadijat juluduhum, setiap kulitnya itu terbakar habis, ya, baddalnahum, kami ganti lagi kulit mereka. Siapa yang dimaksud di sini? Orang-orang penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu nanti ketika sudah terbakar kulitnya, diganti lagi kulitnya. Ya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Untuk apa? Diganti kulitnya lagi. Ya, kulitnya yang baru diganti lagi. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang ilmuwan dari Jepang kemudian meneliti ayat ini. Diteliti, kemudian ternyata dapat kesimpulan bahwasannya seseorang kalau sudah tidak lagi ada kulitnya, ya, maka tidak lagi merasakan rasa panas. Wallahu alam. Ya, mau ada yang mencoba? Mau ada yang mencoba? Dibuka dulu kulitnya, dibakar, ya, apakah merasakan panas lagi atau tidak? Nah, ya, itu seperti itu. Ya, ternyata diteliti dan subhanallah masuk Islam setelah meneliti hal tersebut. Taib. Al-Quran sendiri tidak ada keraguan. Ya, semua apa yang disebutkan dalam Al-Quran terbukti pada zaman sekarang. Contohnya misalkan dalam Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, bertemu padanya dua air yang berbeda yang tidak bisa bercampur satu sama lain. Dan ternyata di laut terjadi seperti itu. Ya, di laut terjadi seperti itu, pertemuan dua air yang berbeda. Dan banyak sekali. Ya, ini artinya apa? Bahwasannya Al-Quran itu benar-benar tidak ada keraguan padanya dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat la raiba fih, tidak ada keraguan padanya? Agar kita meyakini 100% isi dalam Al-Quran. Jangan ada sedikit keraguan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, kalau misalkan kita ingin selamat, maka jadi orang yang bertakwa. Lakukan itu, jangan ada sedikit keraguan. Kalau kita ingin selamat dari azab neraka, kalau kita ingin selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang bertakwa. Ya, jadilah orang yang bertakwa. 6. Atau misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan wa huwa mu'minun. Allah Subhanahu berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang melakukan amal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya. Maka di sini ada resep dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tips dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia, apa yang harus kita lakukan? Beriman dan beramal soleh, cukup itu. Dan terbukti seseorang yang dekat dengan agama, seseorang yang beramal soleh, seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia hidupnya. Bahagia. Beda dengan orang-orang yang jauh dari agama Islam. Ya, mereka itu mudah stres. Ya, sekarang misalkan dikatakan Gen Z. Gen Z itu mudah stres katanya. Ya, dikit-dikit stres, dikit-dikit gabut. Ya,
dikit-dikit tertekan dan sebagainya. Kenapa sebabnya? Karena sudah jauh dari Al-Quran. Mereka lebih banyak dengan gadget daripada dengan Al-Quran. Ya, ketika semakin lama dengan gadget, semakin stres hidupnya. Nah, dan bahkan kalau berbicara tentang pengaruh gadget, ya pada otak kita. Nah, dan diteliti dan subhanallah orang kafir saja, psikolog orang kafir saja, mereka tidak menganjurkan untuk terlalu banyak bermuamalah dengan gadget. Karena apa? Akan mengkerdilkan otak. Ya. Setiap orang ketika seseorang banyak scroll video pendek, ya, menurut psikolog ahli saraf, ya, itu akan mengkerdilkan atau merusak atau membuat otak itu ya buruk atau mati. Bukan mati ya. Apa namanya? Brain rot itu. Ya. Membuat otak itu menjadi busuk. Ya. Nah, karena dia terlalu mendapatkan rasa senang. Taib. Seperti otak itu seperti otot. Kalau misalkan kita sekarang seseorang ketika ingin membentuk ototnya, apa yang harus dilakukan? Latihan beban kan? Latihan beban, angkat barbel, ya push up, sit up, angkat semen lah sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tapi dengannya otot menjadi terbentuk. Begitupun dengan otak. Otak itu kalau misalkan dibuat berat, ya setiap hari mikir, ya setiap hari baca dan sebagainya, otaknya akan semakin berkembang. Tapi kalau misalkan setiap harinya rebahan, ya lihat status, lihat video-video ringan, lihat video-video sampah-sampah, ya misalkan ya, yang ada faedahnya, maka otak pun akan lemah. Karena otak itu dibuat, ya, diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak berpikir. Makanya kenapa para ulama itu sampai masa tuanya seperti Syekh Rabi rahimahullah taala. Ya, anak saksikan sendiri ketika beliau terbaring di ranjang berumur 90 lebih tahunan waktu itu, sebelum meninggal, sebelum anak pulang, pernah berkunjung pada beliau. Kita sebutkan suatu permasalahan di Indonesia, beliau langsung paham sipulan. Kenapa sipulan seperti ini? Paham, masya Allah, kita kaget waktu itu. Masya Allah, umur segitu, ya, dalam keadaan sakit masih ingat tentang sipulan di Indonesia. Ya, biasanya umur 90 tahunan orang-orang normal, biasanya, ya, yang tidak suka berpikir, pensiunan yang mungkin nggak pernah baca lagi. Apa yang terjadi? Sebelum 90 tahun, udah 80 tahun, sudah apa? Sudah pikun. Tapi Syekh Rabi hafizahullah taala enggak. Subhanallah. Karena apa? Karena selama beliau sakit, beliau terus baca buku, baca kitab. Otaknya terus dirangsang. Nah, itu pun dengan kita. Jadi kalau misalkan kita ingin bahagia, ingin kembali, kalau kita ingin bahagia, belajar Al-Quran, ya, beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya kita akan bahagia. Orang-orang di luar sana, orang Jepang, orang-orang kafir, banyak yang bunuh diri. Orang Cina banyak bunuh diri. Kenapa? Karena mereka ya tidak punya petunjuk. Mereka stres sedikit bunuh diri, ini sedikit bunuh diri, terkena sedikit bunuh diri. Walidzubillah. Ya, hidupnya tidak bahagia. Jangan kita melihat dari satu sudut pandang bahwa mereka negara maju, mereka negara kaya, orang yang bahagia. Enggak. Ya, mereka itu orang yang tertekan dengan pekerjaan, dengan dunia. Ya. Tapi orang muslim itu selalu bahagia kalau dia benar-benar beriman, kalau dia benar-benar beramal soleh. La raiba fih, tidak ada keraguan. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Injil misalkan. Ya. Kitab Injil, ya antum pernah dengar kitab Injil itu terdiri berapa bagian? Ada Matius, ada Lukas, ada apa namanya tuh? Ya,
ada Matius, Lukas dan lain sebagainya. Ya. Nah, surat-surat atau kitab-kitab ini, bagian-bagian ini itu semua ditulis bukan oleh Nabi Isa, bukan juga ditulis oleh Hawari. Nabi Isa kan punya Hawari kan? Ternyata bukan oleh Hawari, tapi oleh muridnya Hawari. Muridnya Hawari. Nah, yang tidak bertemu dengan Nabi Isa. Ditambah lagi datang yang namanya Paulus. Tahu Paulus? Paulus ini yang mau abrak-abrik agama agama Nabi Isa. Nah, Paulus ini dia itu dulunya Yahudi dan tidak senang dan bahkan ingin menghancurkan Nasrani. Suatu saat sedang jalan, tiba-tiba melihat cahaya, dan katanya itu adalah cahaya Nabi Isa. Akhirnya dari situ mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi ketika itu. Oleh siapa? Oleh Yesus, kata mereka. Dia yang dulunya Yahudi membunuh orang Nasoro, tiba-tiba mengaku-ngaku menjadi nabi. Dan subhanallah banyak pengikutnya. Pauluslah yang mengatakan Nabi Isa, Roh Kudus dan Allah tiga yang satu. Ya. Pauluslah yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak siapa? Anak Allah. Pauluslah yang membuat surat-surat yang sekarang menjadi pedoman dalam Injil. Ya, Injil itu terdiri dari tadi ya surat-surat yang dibuat oleh murid-muridnya Hawari, dan itu pun perlu dikaji ulang, nggak tahu siapa. Banyak kalau misalkan kita baca kitab tentang adian, ya tentang agama-agama, tentang agama Nasara, ya maka di sana bisa dibuktikan tentang keraguan kebenaran dari Injil, ya keautentikan dari Injil. Ya, dan sekarang itu yang namanya Injil kebanyakannya adalah ajaran dari Paulus. Paulus ini siapa? Yang mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal dulunya Yahudi. Ya. Nah, dan banyak sekali, dan terlebih lagi subhanallah setelah Paulus, ya pada tahun 1300-an ada namanya Konstantin, namanya Konstantin, raja Romawi. Ya, Konstantin ini dialah yang mencetuskan mana agama Nasara yang menurut dia cocok. Ya, agama Nasara itu dulunya banyak, ada 72 golongan kan, sebagaimana 72 golongan sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. Banyak, ada yang masih murni, ada yang ini dan sebagainya. Pas Raja Konstantin ini, dia memilih, inilah Nasara yang Paulus nih yang paling cocok untuk kita. Diambil, yang lainnya dihancurkan, dimusnahkan. Yang lainnya dimusnahkan ketika zaman Konstantin ini. Ya. Nah, akhirnya yang tersisa saat ini adalah agama Nasara yang sudah dimodifikasi oleh Paulus. Nah, akhirnya banyak sekali keraguan-keraguan. Sampai sekarang kalau misalkan Nasara itu di dalam Injil itu banyak sekali pertentangan-pertentangan. Yang agama Nasara sendiri kalau misalkan dibuka, ya seorang pemeluk agama Nasara kalau disampaikan ini dan itu akan bingung sendiri. Kalau kita, alhamdulillah, Allah berikan keyakinan, Allah berikan ilmu sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, tapi bahwasannya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran bisa menjadi petunjuk kepada seseorang tergantung ketakwaan seseorang. Ya, Al-Quran bisa menjadi hidayah, bisa menjadi petunjuk bagi seseorang tergantung dengan ketakwaan seseorang. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya kalau sekarang kita belajar tafsir, kalau kita baca buku tafsir, kalau kita ulang-ulang ayat kok nggak paham-paham, berarti apa salahnya? Berarti apa?
Berarti ketakwaan kita yang sangat kurang dalam hati. Berarti dosa-dosa masih menumpuk. Dosa-dosa itu banyak menumpuk dalam hati. Sehingga Al-Quran ya tidak bisa masuk dalam hati. Al-Quran tidak bisa menjadi hidayah bagi kita. Karena apa? Karena ketakwaan kita yang sangat lemah. Ketakwaan kita yang sangat minim. Ya. Nah, apabila mungkin di sini ada dars tentang tafsir juz amma atau misalkan yang lainnya, kok nggak paham ya tentang ayat ini ya? Bukan salahkan yang memberikan materinya, tapi salahkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena ketakwaannya sangat kurang, sehingga Al-Quran tidak bisa menjadi petunjuk bagi dirinya. Ya. Hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang bertakwa adalah yang beriman pada hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Apa hal yang gaib? Apa artinya hal yang gaib itu? Yang tidak ada di hadapan kita, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Contohnya apa? Contoh hal yang gaib itu apa? Apa? Jin. Apa lagi? Hayo. Jin, malaikat. Apa lagi? Akhirat, jannah, nar. Ada satu lagi yang paling subhanallah, paling agung. Ruh. Apa lagi yang paling agung? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gaib atau tidak? Gaib di hadapan kita kan? Ada enggak sekarang? Enggak ada. Enggak bisa kita lihat. Allah Subhanahu wa taala zat yang gaib. Bagi kita loh, bagi kita. Ya, ingat, gaib itu bukan berarti ya apa? Atau karena pikiran kita makhluk gaib itu makhluk yang apa? Misalkan yang melayang-layang ya, yang jin gitu. Bukan. Gaib itu artinya yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya. Saat ini yang gaib bagi kita ya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri orang yang bertakwa adalah beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada misalkan ada jin, ada ruh, ada nar, ada jannah, ada hari kiamat nanti. Ya. Nah, kalau sekarang Al-Quran gaib atau tidak? Al-Quran tidak. Ya. Nah, taib. Kemudian meja ini bukan gaib, karena bisa dilihat, bisa kita pegang, ya, bisa kita raba. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala gaib. Kita harus percaya. Ya, nah, ciri orang bertakwa adalah yang beriman, meyakini betul bahwasanya Allah itu ada. Allah itu selalu melihat kita. Allah itu selalu mengawasi kita. Ya, itulah ciri orang yang beriman pada hal yang gaib di antaranya. Dan kita pun harus percaya bahwasanya nanti ada hari akhir. Harus yakin, harus percaya, harus beriman pada hari akhir. Oleh karenanya, kalau misalkan kita percaya pada hari akhir, kita akan menjaga sikap kita, akan menjaga ucapan kita. Karena apa? Karena nanti akan ada pembalasannya. Nah, taib. Secara akal, yang namanya hari akhir itu, ya, secara akal, yang namanya hari akhir itu harus terjadi. Harus terjadi. Kenapa? Kenapa? Agar menghukum orang-orang yang zalim di dunia ini yang tidak sempat dihukum di dunia ini. Taib sekarang Fir'aun dengan rakyatnya yang dibunuh, ya, bisa nggak melawan Fir'aun ketika itu? Nggak bisa. Didolimi atau tidak? Didolimi. Anggota keluarganya yang menyaksikan anak-anaknya dibunuh, ya, atau anggota keluarganya dibunuh, ingin membalas ini Fir'aun, tapi nggak bisa, nggak mampu, ya, nggak mampu karena nggak memiliki kekuatan. Taib. Kapan mampu bisa membalasnya? Nanti di hari kiamat. Di hari kiamat nanti orang-orang yang didolimi itu akan meminta pertanggungjawabannya dari orang yang mendolimi. Di hari kiamat nanti. Ya, pasti harus terjadi yang namanya hari kiamat. Kalau tidak, enak sekali Fir'aun. Enak sekali orang yang zalim saat ini. Misalkan gembong narkoba misalkan, ya, atau seorang pemimpin yang bengis, ya,
Misalkan ya, sedikit misalkan sedikit sakit hati, siapa yang telah membicarakan saya? Bunuh saja. Sudah. Culik, bunuh saja, selesai. Ya. Siapa yang menyakiti saya? Siapa yang sudah mencarikan saya? Udah, culik saja, bunuh, selesai misalkan. Ya. Kira-kira kalau tidak ada hari kiamat, pemimpin seperti ini keenakan enggak? Keenakan. Dia enak. Ya, raja yang bengis misalkan ya, dia hidup nyaman, setiap hari penuh dengan kemewahan, ya. Nah, tidak merasakan kelaparan. Ketika tersinggung sedikit, langsung main pukul atau misalkan langsung mendolimi. Enak sekali hidupnya. Ya, enak sekali. Kalau tidak dari kiamat, nggak adil Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan adil. Allah tidak adil kalau misalkan tidak dari kiamat. Ya, orang-orang yang didolimi oleh raja, orang-orang yang didolimi oleh Fir'aun, kalau tidak dari kiamat, tidak adil dong Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah ketika dilahirkan mereka ingin jadi rakyatnya Fir'aun? Kan nggak mau. Tapi Allah takdirkan ketika itu. Nah, dan Allah takdirkan dia untuk didolimi dianiaya oleh Fir'aun. Ya, kalau tidak ada kiamat, orang-orang seperti ini ya tidak akan mendapatkan keadilan. Secara akal, hari kiamat itu harus terjadi. Ya, untuk apa? Untuk menghakimi orang-orang yang zalim di dunia, yang tidak sempat dihukumi di dunia ini. Ya, Firaun sudah menewaskan berapa orang, tapi hanya mati satu kali. Hanya satu kali kan? Dan itu pun tenggelam, nggak disiksa dulu, nggak diapa-apa dulu. Ya, enak sekali. Ya, selama 80 tahun atau misalkan selama 50 tahun atau 60 tahun hidup dengan kemewahan. Mati cuma satu kali. Sedangkan dia sudah menghabiskan atau menghabisi nyawa orang lain mungkin puluhan atau ratusan. Ya, tidak cukup kalau hanya dengan mati satu kali. Ya, makanya ditegakkan hari kiamat untuk membalas orang-orang seperti ini. Ya. Taib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan di antara ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan beriman dengan apa-apa yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Ya. Kita yakini bahwasanya sebelum Al-Qur'an ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Apa saja itu? Apa saja? Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an? Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Zabur. Ya, Zabur. Nah, tapi ingat, kitab-kitab ini sudah tidak ada lagi. Ya, kitab-kitab ini sudah tidak ada lagi. Adapun yang sekarang bukan kitab suci lagi, bukan kitab yang Allah turunkan lagi, karena semuanya sudah dimodifikasi, sudah dimanipulasi, sudah ditambahi, sudah dikurangi oleh oknum-oknum yang akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Nah, oleh karenanya tidak perlu kita berhujah dengan Injil, tidak perlu kita berhujah dengan Taurat, ya. Nah, tidak perlu kita berhukum dengan Zabur, nggak perlu, karena apa? Semuanya sudah dimansuh oleh Al-Quran, semuanya sudah dinasakh oleh Al-Quran, sudah dihapus oleh Al-Quran. Semua yang ada dalam Taurat, semua yang ada dalam Zabur, semua yang ada dalam Injil, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran lebih lebih sempurna lagi. Taib. Pertanyaan, tadi kan Al-Quran lebih sempurna daripada Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya. Apabila ada yang mengatakan Islam lebih sempurna daripada Nasara dan Yahudi, apakah perkataan ini benar? Islam lebih sempurna daripada Yahudi dan Nasara. Nasara zaman sekarang, Yahudi zaman sekarang ya, bukan zaman dulu. Benar nggak pernyataannya? Benar. Kalau benar berarti berat. Kalau antum mengatakan benar, berarti menyatakan Yahudi dan Nasara sempurna.
Ya enggak? Baik, ana ulang. Islam lebih sempurna daripada Yahudi dan Nasara. Lebih sempurna. Baik. Daripada Yahudi dan Nasara. Berarti Yahudi dan Nasara sempurna. Benar atau tidak? Enggak benar. Jadi salah pernyataan kalau mengatakan Islam itu lebih sempurna daripada Yahudi dan Nasara. Salah. Hanya Islam yang sempurna, Yahudi dan Nasara tidak sempurna. Ya. Baik. Ya. Jadi kalau kita menyatakan agama lain, jangan kita sebut dengan kesempurnaan. Enggak ada itu Nasara dengan Yahudi itu sempurna. Ya, mereka itu sudah kacau. Kurang sekali. Ya, kurang sekali. Nah, jauh dari kesempurnaan. Maka hanya Islam satu-satunya agama yang sempurna. Tidak ada agama yang sempurna yang lain. Beda kalau misalkan sebelum ada Islam. Ya. Nah, beda lagi. Taib. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Maka orang beriman ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dari Rabb mereka. Taib, mendapatkan petunjuk. Jadi apa? Ketakwaan atau petunjuk itu didapati dengan keimanan, didapati dengan ketakwaan. Ya, petunjuk itu didapati oleh seseorang tergantung keimanan dan tergantung ketakwaan. Ya. Oleh karenanya kenapa sih para ulama kok mereka itu semakin hari semakin bertambah keilmuannya, semakin tua kok semakin bertambah ilmunya? Karena apa? Karena kadar keimanan dan ketakwaannya jauh melebihi kita. Kalau kita, ya, di antara kita mungkin ada yang sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun, kok masih merasa seperti aja. Kenapa ya? Kayak nggak berubah. Karena apa? Bisa jadi karena keimanan atau ketakwaan yang kurang, sehingga ilmunya tidak masuk ke dalam hati, sehingga hidayah tidak masuk dalam hati, dan tidak bisa membuat seseorang berubah. Ya, berarti apa? Perlu banyak istighfar, perlu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sana ada fawaid dan hukum-hukum yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang 5 ayat ini, tapi mungkin kita akhirkan nanti setelah tarawih. Karena sekarang sudah jam 6 dan menurut kata panitia sampai jam 6 saja, ya. Jangan lebih. Nah, karena memang untuk persiapan buka. Taib. Wallahu ta'ala, demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.